Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kadar PB dan CD dalam air bersih, yang mana kami ambil dari lingkungan sekitar kampus kami, yaitu Stikes Nasional, yang kemudian kami analisis menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan metode kurva kalibrasi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan terlebih dahulu. Ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Natania, kemudian ada Nawang Aulia, dan saya sendiri, Nigrio, kemudian ada Wicita, Widya, dan yang terakhir ada Sanjaya. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil validasi metode linearitas dan presisi. Kedua, berapakah kadar PB dan CD dalam air bersih di sekitar kampus Stikes Nasional Surakarta. Ketiga, berapakah kadar PB dan CD yang diperbolehkan dalam air. Keempat, instrumen apakah yang digunakan untuk meneliti kandungan kadar PB dan CD. Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui hasil validasi metode melalui hasil uji linearitas dan presisi. Yang kedua, untuk mengetahui kadar PB dan CD air bersih di sekitar kampus Stikes Nasional Surakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui kadar PB dan CD pada air yang diperbolehkan. Yang keempat, untuk menentukan instrumen yang sesuai dalam menghitung kadar CD dan PB pada sampel air bersih. Timbal adalah logam berat dengan lambang Pb dan nomor atom 82. Timbal umumnya berasal dari aktivitas manusia seperti industri peleburan logam, pertanian, dan pembakaran bahan bakar fosil. Paparan timbal yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada pembentukan sel darah merah dan memiliki efek akumulatif dalam tubuh manusia. Standar baku mutu kesehatan lingkungan menetapkan batas maksimum kadar timbal dalam air minum sebesar 0,05 ppm. Kadmium adalah logam berat dengan simbol Cd dan nomor atom 48. Paparan kadmium yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, termasuk kerusakan pada ginjal, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Standar baku mutu kesehatan lingkungan menetapkan batas maksimum kadar kadmium dalam air minum sebesar 0,05 mg per liter. Untuk menganalisis kandungan logam berat sering digunakan metode spektrofotometer serapan atom atau SSA. SSA adalah metode analisis unsur secara kuantitatif yang menggunakan penyerapan cahaya oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip kerja dari SSA didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral, terutama pada rentang sinar tampak dan UV. Ketika atom logam menyerap cahaya, elektron dalam kulit atom akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan saat kembali ke tingkat energi dasar, mereka akan memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Metode SSA serupa dengan spektrofotometri sinar tampak dan UV, namun dengan perbedaan dalam spektrum pengolahan sampel peralatan yang digunakan. Selanjutnya, untuk kurva kalibrasi, program pengendalian mutu yang bisa diterapkan dalam laboratorium yaitu kurva kalibrasi, yang memiliki tujuan untuk menjamin hasil uji maupun analisa suatu sampel untuk parameter tertentu telah terjamin akurasi dan presisinya. Kurva kalibrasi sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui perbandingan pengaruh kadar analit dengan instrumen, dengan hasil berupa persamaan garis yang menyatakan hubungan antara konsentrasi dan absorbasi. Fungsi dari kurva kalibrasi adalah untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam sampel yang tidak diketahui dengan membandingkan yang tidak diketahui tersebut ke dalam sampel standar dari konsentrasi yang sudah diketahui. Hasil dikatakan baik apabila nilai korelasi mendekati 1. Baik teman-teman, dalam metode penelitian ini ada alat dan bahan yang kami gunakan untuk penelitian. Untuk alatnya yang pertama ada neraca analitik, kemudian spektrofotometer serapan atom, pipet volume, pipet tetes, labu ukur 100 mili, labu ukur 10 mili, dan yang terakhir ada Erlenmeyer 250 mili. Untuk bahannya sendiri yang kami gunakan yaitu sampel air bersih sekitar Stikes Nasional, kemudian HNO3 atau asam nitrat, pekat, dan yang terakhir ada aquabides. Nah, untuk prosedur penelitiannya ini cukup mudah ya teman-teman, dibagi menjadi 5 tahapan utama. Ya, kita masuk yang pertama yaitu preparasi sampel, di mana preparasi sampel ini merupakan air bersih yang sudah kita ambil dari sekitar lingkungan kampus kami tadi, kemudian dimasukkan ke dalam 250 ke dalam Erlenmeyer 250 mili sebanyak 150 mili, kemudian ditambahkan larutan HNO3 sebanyak 10 mili dan dipanaskan dalam ruangan asam hingga volume setengahnya. Baik, tahap selanjutnya yaitu ada pembuatan standar antara, di mana yang perlu kita siapkan ini yaitu serbu PB dan CD, kemudian masing-masing serbu ini kita larutkan dalam 100 mili aquabides hingga didapatkan larutan standar PB maupun CD sebesar 1000 ppm.
Nah, dari 1000 ppm itu kemudian kita encerkan lagi sehingga mendapatkan kadar 100 ppm, dan dari 100 ppm itu kita encerkan lagi dengan cara diambil 10 mili kemudian dimasukkan dalam lampu ukur 100 mili dan dietkan sehingga didapatkan konsentrasi larutan standar PB maupun CD sebesar 10 ppm. Di tahap ketiga ada pembuatan larutan seri standar, di mana setelah kita mendapatkan larutan standar PB maupun CD yang 10 ppm tadi, kemudian kita buat seri standar dari PB maupun CD ini, di mana untuk seri standar PB ini kita buat konsentrasinya menjadi 0,05, 0,1, 0,3, 0,2 dan 0,4 ppm, dan untuk seri standarnya CD dibuat dengan konsentrasi 0,1, 0,5, 1, 2 dan 3 ppm. Caranya dengan larutan standar yang telah kita dapatkan tadi dilarutkan dengan aqua bides ke dalam lampu ukur 10 mili hingga tanda batas. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap analisis kadar PB maupun CD pada sampel, di mana ini dilakukan dengan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Kemudian di tahap terakhir yaitu tahap 5, yaitu pembacaan hasil analisis, di mana di sini kita juga perlu melakukan 2 uji, yaitu uji linearitas dan uji presisi agar kita mendapatkan data hasil yang kita inginkan. Validasi metode yang dilakukan pada penilaian ini yaitu uji presisi dan uji linearitas. Pada uji presisi didapatkan nilai persen RSD pada larutan PB sebesar 2,75% dan larutan CD sebesar 7,51%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang didapatkan tidak presisi dikarenakan lebih dari 2%. Hal ini dikarenakan pada pengujian ini hanya dilakukan 3 kali pengulangan, di mana pengulangan yang baik yaitu 6 kali pengulangan. Semakin tinggi tingkat pengulangannya, maka semakin rendah nilai RSD yang diperoleh. Nilai RSD yang tinggi juga dapat disebabkan adanya ketidaktepatan pada saat pemipitan larutan. Semakin rendah nilai RSD yang diperoleh, maka semakin baik pula tingkat ketelitiannya. Pada pengujian linearitas, pada larutan PB didapatkan hasil linearitas sebesar 0,9969 dan pada larutan CD didapatkan hasil linearitas sebesar 0,9993. Persyaratan nilai koefisien korelasi berdasarkan SNI 6989/2009 yaitu lebih besar dari 0,995 atau mendekati 1, sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil data linearitas dinyatakan valid dan terdapat korelasi antara konsentrasi dan intensitas. Dilakukan analisis kadar timbal dan kadmium menggunakan metode kurva kalibrasi yang mengacu pada standar nasional Indonesia untuk pengujian timbal dan kadmium secara destruksi asam dengan spektrofotometer serapan atom, di mana pada penelitian ini sampel dipreparasi dengan menambahkan HNO3 pekat untuk mencegah pengendapan dan melarutkan logam dalam larutan. Lalu didapatkan persamaan regresi seri standar timbal yaitu 0,0131x min 0,01, sehingga didapatkan konsentrasi timbal yang ada pada sampel nomor 3 sebesar minus 1,236 ppm, di mana syarat dari Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 untuk timbal dalam air bersih itu kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm. Kemudian pada kadmium didapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan 0,2399 min 0,0051 yang setelah dilakukan perhitungan didapatkan kadar kadmium di dalam air sampel itu sebesar 0,0083 ppm. Kadar PB yang diperoleh ini telah memenuhi standar sehingga air aman untuk digunakan atau dikonsumsi, tetapi kadar kadmium itu belum memenuhi standar. Nah, kadar kadmium yang belum memenuhi standar ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Seperti contoh, pada masyarakat yang menggunakan air sumur, kebersihan air itu tergantung pada kondisi air, tanah, dan lingkungan daerah tersebut. Apalagi pada kawasan kampus itu terdapat banyak sawah, sehingga kemungkinan ada pencemaran logam, kadmium, dari penggunaan pupuk fosfat oleh para petani di lahan pertanian, sehingga kandungan kadmium dalam air dapat tinggi. Lalu kesimpulannya, yang pertama, hasil yang didapatkan tidak presisi karena hanya dilakukan 3 kali pengulangan, di mana sebaiknya dilakukan 6 kali pengulangan untuk hasil yang lebih maksimal. Dan hasil data linearitas dinyatakan valid dan terdapat korelasi antara konsentrasi dan intensitas. Yang kedua, kadar PP yang berada dalam sampel air bersih 3 sebesar minus 1,236 ppm, sedangkan kadar CD didapatkan konsentrasi CD yang terdapat pada sampel 3 sebesar 0,0083 ppm. Yang ketiga, menurut Permenkes RI nomor 32 tahun 2017, batas maksimum pencemaran timbal dalam air bersih adalah 0,05 ppm atau miligram per liter, sedangkan batas maksimum pencemaran kadmium dalam air bersih adalah 0,005 ppm atau miligram per liter.
Yang keempat, instrumen yang digunakan untuk meneliti kadar PB dan CD adalah spektrofotometri serapan atom atau SSA. Sekian, terima kasih.